Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 10 mengenai forex risk ya, forex risk. Jadi bentar ya, ini sudah kelihatan ya. Oke. Eh, Ini forex risk itu risiko yang dihadapi oleh perbankan kerana perbankan mengalami kerugian akibat perubahan kurs. Tentu saja bank itu bank devisa biasanya. Bank devisa itu kan memiliki uh, aset yang mata uangnya valuta asing ya. Atau pasifannya ada valuta asing, valuta asing. Jadi ada perubahan kurs itu menyebabkan dia mengalami kerugian ya. Jadi kalau aset dia dalam bentuk valuta asing ya. Jadi kalau valuta asing itu nilainya terapresiasi terhadap nilai mata wang lokal atau host country, maka dia mengalami keuntungan ya. Tapi kalau mata uang asing itu terdepresiasi terhadap mata uang lokal atau host country, maka dia mengalami kerugian. Dan sebaliknya kalau dia memiliki hutang atau kewajipan kepada pihak ketiga dalam bentuk valuta asing ya, maka apabila nilai valuta asing itu mengalami apresiasi terhadap mata wang host country, mata wang lokal, maka lembaga kewangan itu akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena pada saat hutang jatuh tempoh, dia menyediakan mata wang lokal lebih banyak dari yang seharusnya kalau mengalami kenaikan nilai. Dan ini banyak dialami oleh lembaga kewangan yang memiliki aset dan hutang dalam bentuk valuta asing. Jadi globalisasi industri jasa kewangan pada lembaga kewangan, globalisasi itu maksudnya lembaga kewangan itu melakukan transaksi valuta asing antar negara. Jadi kalau dia mentransfer dana ke negara lain dalam bentuk valuta asing, atau kalau dia memberikan pinjaman ke negara di mana kalau Bank Mandiri memiliki cabang di Inggris ya. Atau bisa juga dalam negeri dia memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang US dollar ya. Sehingga telah meningkatkan forex risk ya. Dan ini sering dengan banyaknya transaksi-transaksi baik pinjaman ataupun piutang ya, dalam mata uang asing sebagai akibat interaksi bisnis secara global antara multinasional corporation. Jadi, mana sudah ketahui, perusahaan-perusahaan multinasional itu dia memiliki cabang di beberapa negara, sehingga mata uang yang digunakan sesuai dengan mata uang di mana dia berada. Jadi kalau kantor pusatnya di Jakarta dan dia meminta pinjaman ke Bank Mandiri untuk cabangnya di London dalam bentuk mata wang pound sterling. Sehingga nanti di Bank Mandiri cabang London itu akan muncul kredit diberikan dalam bentuk pound sterling. Kalau pound sterlingnya nilainya terdepresiasi terhadap rupiah, maka dia akan rugi kan. Karena jumlah rupiah akan diperoleh saja tempoh nanti akan lebih kecil dari kalau rupiah itu sebelumnya, di mana nilai pound sterling itu lebih tinggi pada mengalami apresiasi. Jadi bab ini membahas risiko yang dihadapi oleh lembaga kewangan ketika aset dan hutang mereka didominasi dalam mata uang asing dan mengambil posisi trader dalam pasar spot dan forward foreign currency. Ini juga dalam transaksi di berjangka pasar spot juga demikian ya. Dan kemudian
Nanti kita bahas mengenai sumber foreign exchange disclosure itu dari mana sumbernya. Yang kedua, foreign currency trading ya. Yang ketiga, foreign asset and liability position. Dalam sumber foreign exposure, misalnya suatu total exposure foreign risk dari seluruh lembaga keuangan dalam setiap mata uang dapat diukur dengan net position exposure sebagai berikut. Jadi kalau melihat dampak potensi risiko forex itu dalam satu lembaga keuangan, jadi kita lihat posisi netnya. Net itulah berapa forex asset ya. Forex asset itu dikurang dengan forex liability. Dan nanti tambah dengan forex bonds atau forex sold, beli dan jual ya. Jadi terutama untuk transaksi trading ya. Trading itu dapat net forex asset tambah net forex ya, net forex trading box. Jadi kalau boxnya itu belinya lebih tinggi daripada sold, maka posisi beli ya. Di contoh misalnya posisi mingguan setiap mata uang bank US dollar berikut sebagai berikut ya. Data Maret 2001 misal telusuri bulletin Juni 2001 sebagai berikut ya. Jadi misalnya currency ya. Currency ini ada beberapa currency dimiliki oleh lembaga keuangan itu. Ada currency Kanadian, ada yen, Swiss franc, pound, sterling, euro ya. Ini kebetulan host country-nya Amerika ya, perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi bukan perusahaan di Indonesia ya. Nah, kita lihat untuk mata uang Kanadian, posisi aset yang dimiliki dalam bentuk mata uang Kanadian 64,301. Kemudian posisi liabilities ya, liabilitas dalam bentuk mata uang Kanadian itu 62,363. Sehingga di aset dikurang liabilities ya. Ini tambah dengan posisi beli ya. Forex posisi beli 377, 373 dikurang forex posisi jual 383, 89. Jadi 64301 dikurang 62363 ditambah 377, 773 dikurang 383, 869. Dapatnya minus 158. Artinya posisi dalam bentuk posisi dalam posisi liabilitas ya, liabilitas. Jadi posisi beli ya. Dan yen kalau yen posisi asetnya 29381. Kemudian kalau posisi utang dalam bentuk mata uang yen 27724. Kemudian posisi forex yen posisi beli 18776. Posisi jual 193 559. Jadi posisi negatif 5126. Di posisi di mana jumlah yen dalam diutang itu lebih tinggi pada aset, selisihnya adalah 5126. Dalam Swiss franc itu posisi lah negatif 950, masih banyak Swiss franc untuk utang ya. Kemudian pound itu posisinya 10,040 positif. Berarti aset pound sterling itu lebih tinggi pada pasifa dalam mata uang pound sterling, sehingga posisi bersihnya pada posisi di aset. Euro 656,056 posisi hasil liability 670,809. Nanti posisi beli 211,835, posisi jual 293,38, maka posisi bersihnya lah posisi bersih dari euro itu dimiliki oleh lembaga keuangan itu negatif 36,337. Artinya jumlah euro dalam bentuk utang lebih tinggi sebesar 36,337 dibandingkan posisi dalam bentuk aset ya. Aset dalam bentuk beli. Namun di sini atas supaya kita jelaskan bahwa lembaga keuangan dapat mengkaitkan mematchkan ya foreign currency asetnya dengan foreign currency liability dengan mata uang sama ya, mematchkan dan juga mematchkan antara posisi beli dan posisi jual dalam trading di dalam book. Jadi trading book ini posisi trading book ini dalam posisi
banking books ya, banking books. Dan mengurangi forex net proposal menjadi nol dan hal untuk menghindari forex risk ya. Okay. Kemudian dari net posisi yang positif itu menunjukkan posisi net long. Net long itu artinya posisi long in currency di mana jumlah aset currency yang bersangkutan lebih tinggi pada jumlah posisi aset posisi liability dari lembaga keuangan itu ditambah dengan posisi beli dan jual ya. Jadi kalau posisi positif itu menunjukkan dari dia lebih banyak membeli currency daripada menjualnya ya, beli currency. Jadi kalau dia posisinya dalam bentuk negatif, berarti posisi itu adalah net short in currency ya. Kalau ini posisi long, kalau posisi hasil lebih tinggi pasti posisi long. Kalau posisi liability lebih rendah daripada aset maka posisi short. Dan posisi long tu disebut juga dengan posisi posisi ini, posisi net long currency ya. Di mana dia ini posisinya ini posisi beli ya. Kalau dia aset lebih tinggi pada liabilitas ya. Jadi posisi net long ya. Kalau dia itu banyak jual, kalau dia negatif itu di mana posisi short itu banyak jual. Kalau negatif itu apa? Itu posisi currency dalam bentuk utang lebih tinggi pada posisi currency dalam bentuk aset. Jadi kalau kita lihat kapan dia mengalami risiko ya, seperti sini ya. Jadi kalau currency dalam bentuk negatif ya, berarti kalau mata uang asing kalau sini Canadian itu mengalami apresiasi terhadap mata uang country, maksudnya country-nya US dollar, maka dia akan mengalami kerugian ya, karena posisi jual ya, posisi jual. Jadi short term currency, short term position. Ya. Begitu sebaliknya kalau dia dalam posisi long itu short ya. Di mana liabilitas lebih tinggi pada aset. Kalau kondisi mata uang asing itu mengalami depresiasi, penurunan, maka dia untung ya. Maka sekarang ini, misalnya sekarang dolar itu mengalami apresiasi terhadap rupiah, maka perusahaan yang dalam kondisi posisi long, di mana aset lebih tinggi pada utang untuk currency yang dolar, maka dia mengalami keuntungan ya. Tapi sebaliknya kalau liability mengalami posisi lebih tinggi pada aset dalam bentuk mata uang dolar ya, di mana posisi short term ya, short long ya, atau posisi jual, maka kenaikan nilai dolar terhadap rupiah itu tidak menguntungkan, malah merugikan. Sebaliknya kalau posisi long itu akan menguntungkan. Beda. Jadi seperti bisa kenaikan valuta asing. Kalau Canadian dia mengalami kerugian. Kalau posisi yen kalau negatif mengalami kerugian. Kalau posisi Swiss franc mengalami kerugian. Kalau posisi pound mengalami keuntungan. Posisi euro mengalami kerugian karena dia negatif. Forex exchange rate volatility dan forex exposure. Jadi kaitan antara volatilitas kurs forex exchange itu kurs ya. Kurs rate adalah kurs kalau kurs volatility itu di mana naik turun itu tidak teratur, tidak bisa diprediksi ya. Volatile ya. Maka potensial stres dari forex exposure yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan dapat diukur dengan analisis aset, liability, dan currency trading yang tidak sesuai berdasarkan neraca dan underlying volatility of exchange rate movement. Terkhusus dapat digunakan formulasi sebagai berikut. Jadi seperti ini. Misalnya dolar mengalami kerugian atau laba dalam currency mata uang I ya. Dolar itu kan di sini kan cost currency ya. Maka ada exposure
dalam foreign currency, I diikut dalam US dollar. Jadi dikali stock volatility to the dollar foreign currency, perusahaan I, lembaga keuangan I, mata wang misal mata wang Kanadian, pound sterling dan sebagainya, itu kursnya berapa, itu mempengaruhi. Pasar foreign exchange dunia merupakan salah satu financial market terbesar ya. Kalau kita lihat dari foreign currency trading itu salah satu sumber sumber dari forex itu ya. Jadi ada dua kan, pertama sumber itu adalah dari foreign exchange risk exposure, kemudian karena perubahan suku bunga, kedua dari foreign currency trading. Trading itu pasar forex exchange dunia merupakan salah satu financial market terbesar sudah kita ketahui ya. Dengan rata-rata perputaran dana per hari dalam tahun terakhir 2020 sebesar 1,8 triliun. Jadi 1,8 triliun berarti berapa? 18 bilion ya. Bilion rupiah ya. Bilion. Dan London termasuk terbesar di susul New York, kemudian Tokyo. Di pasar keuangan itu kalau kita lihat itu 24 jam. Kenapa? Karena dunia itu kan berputar ya. Pada saat pasar di London money market di London siang, mungkin di Jepang itu malam gitu, seperti itu. Dan di Amerika siang, di Indonesia malam gitu ya. Dan putar terus ya. Jadi trading activity mempunyai kewajiban transaksi perdagangan internasionalnya dan juga mengambil posisi dalam investasi keuangan real asset di luar negeri. Untuk tujuan aset hedging yang akan menghilangkan customer exposure yang ditimbulkan di setiap currency. Jadi hedging itu adalah satu aktiviti yang dilakukan oleh perbankan lembaga keuangan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan karena forex risk ya, karena perubahan kurs yang terjadi di masa datang. Tujuan spekulatif melalui forecasting untuk antisipasi pergerakan tingkat kurs di masa datang. Jadi aktivitas trading itu bisa dua tujuan. Pertama, untuk mengamankan underlying aset yang dimiliki oleh perusahaan lembaga keuangan itu. Yang kedua, untuk spekulatif. Apa beda spekulatif dengan mengamankan underlying aset? Spekulatif tujuannya adalah karena dia memiliki underlying aset. Itu spekulatif. Misalnya saya tidak punya piutang berbentuk US dollar ya, karena saya perusahaan Indonesia, nggak punya utang dolar, dan juga nggak punya utang berbentuk dolar ya. Tapi saya melakukan opsi beli ya, terhadap dolar ya, atau opsi jual terhadap dolar. Jadi kalau saya opsi jual harus memiliki piutang di neracanya. Dia memiliki ada piutang dolar, pasti dia opsi jual ya. Tapi kalau nggak punya, berarti opsinya di kontrak itu kan tujuan spekulatif ya. Itu melihat keuntungan net trading aja ya, di situ. Net settlement ya. Itu di heading ini. Ini supaya menggunakan tingkat kurs masa datang. Kalau dia tujuan spekulatif. Jadi probabilitas dari forex currency trading apa probabilitasnya? Revenue diperoleh dari pasar uang ya, perdagangan foreign currency itu berupa split antara bid dan ask atau dari aktivitas sebagai agen bagi customer retail dan besar. Secara umum memberikan consumer revenue tambahan atau keduanya. Jadi selisih spread itu ya. Sumber penghasilan dari, kalau kita lihat data itu, sumber penghasilan yang foreign currency trading terbesar dari JP Morgan ya. Kemudian itu Citibank ya. Kalau udah berubah lagi datanya. Nah, exposure lembaga keuangan dihasilkan dari ketidaksesuaian. Jadi kaitan foreign asset dan liability position. Jadi forex exposure lembaga keuangan dihasilkan dari ketidaksesuaian antara forex financial asset dan forex financial liability portfolio. Jadi kalau jumlah sama, berarti kan tidak ada pengaruh perubahan kurs, tidak ada pengaruh. Misalnya dia punya piutang dolar 100, punya utang dolar 100. Jadi kalau pergerakan forex currency itu tidak berdampak pada kerugian bagi perusahaan. Karena sama ya. Jadi kalau sama ini berapa? 0 kan. Karena kerugian itu dihitung net position dikali dengan
perubahan kurs itu ya. Kurs. Bisa mengalami keuntungan, bisa kerugian ya. Jadi kalau posisinya positif, berarti kenaikan valuta asing itu akan menguntungkan. Tapi kalau posisinya negatif, kenaikan foreign currency itu akan merugikan. Karena negatif dikali kenaikan berarti kan kerugian. Lalu satu lembaga keuangan long of foreign currency jika asetnya dalam kondisi lebih besar. Long foreign currency, long tadi itu dikatakan juga ya. Si long itu kalau asetnya lebih tinggi pada liabilitas untuk mata uang asing yang sama. Kalau short itu jika liability-nya dalam kondisi lebih besar dari asetnya, cost. Jadi adanya foreign asset liability bakal maka profit juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat cost. Contoh misal menghitung return on foreign exchange transaksi di lembaga keuangan ya. Ini misalnya return on risk dari investasi luar negeri ya. Misalnya kalau dia punya asetnya 100 juta ya, 100 juta ya, dalam bentuk loan 1 years ini kebetulan Oscar Inti perusahaan Amerika ya. Kemudian dari kemudian juga ada juga 100 juta equivalent UK loan ya. Jadi dia berikan pinjaman kepada dalam bentuk dolar, host currency dalam bentuk valuta asing, pound sterling ya. Itu dari sumbernya dari dolar ya. Jadi $2 dipinjam dalam negeri, separuhnya dipinjamkan ke dalam bentuk dolar, separuh lagi 100 juta itu dipinjam dalam bentuk pound sterling ya. Pertanyaan berapa pound sterling dia boleh saat dia pinjamkan dengan 100 juta dolar itu ya. Jadi dalam contoh di atas durasi jangka waktu pinjaman sama dengan durasi investasi. Jadi durasi aset sama durasi lebih setahun. Misalkan tingkat bunga sertifikat deposit 1 tahun 8%, dan untuk credit risk free loan tahun di USA adalah 9%. Ya. Jadi per tahun dengan demikian FP ini akan memperoleh positif atas investasi di dalam negeri sebesar 1%, sedangkan di Inggris credit risk adalah free setahun adalah 15%. Ya, di mana hitungannya? Jadi nanti kita lihat. Maka dengan demikian FP ini akan melakukan investasi 100 juta di UK, dana dari pinjaman 200 juta ini. Ya. Kenapa itu? Karena kalau di kalau UK itu berapa bunganya? Ya. 9%. 9% ya. Sedangkan di Inggris kalau 9% berapa? Ya. Ini kan setahun ya. Kalau di UK itu 9% bunganya, kalau dengan valuta dolar 8% ya. Ya. Jadi perhitungan seperti ini ya. Misal untuk melakukan investasi di UK, akan melakukan langkah juga berikut. Jadi pertama dulu ya Pak, pertama pada saat menerima dana 200 juta itu, 200 juta ini. Ya. 200 juta 100 kan kita diberikan kredit dalam bentuk dolar. Kedua bentuk pound sterling, sisa 1 juta bentuk pound sterling ya. Nah, untuk itu 2 tahun dijual dana 100 juta. Jadi kan 100 juta sudah disalurkan dalam bentuk kredit dalam bentuk dolar ya. Karena sumber dari dolar 200 juta, 100 juta ke dolar, 100 juta lagi ke investasi, diberikan kredit dalam bentuk pound sterling ya. Maka pada saat dia menyalurkan 100 juta dolar itu ke pound dengan bentuk pound sterling, maka kita lakukan apa? Dia beli pound sterling di pasar dengan uang 100 juta. Kalau dia tukar uang 1 pound sterling 1,6, maka total dari pound sterling diperoleh dari 100 juta itu 100 juta bagi 1,6, dia dapat 62,5 pound sterling ya, pound sterling ya. Pound sterling. Atau 62,5 juta pound sterling ya, juta pound sterling, 20 juta pound sterling ya. 100 juta dibagi 1,6, berapa dapatnya? 62,5 pound sterling ya. Ya. Berarti 62,5 juta pound sterling. Pada saat yang boleh 62,5 pound sterling, maka diberikan pinjaman kepada
debitur dari Inggris misalnya, tingkat bunga 15%, ya, 15%. Kalau di apa? Kalau di kalau dihasilkan di dalam bentuk dolar, bunga cuma berapa? 8% itu tadi 2%. Ya, 8% ya, 8%. Pada akhir tahun, jumlah perolehan pon dari pinjaman pon diberikan adalah, jadi di akhir tahun kan dapat bunga berapa? 15% ya. Jadi 62,5 kali 1,15. Ini dana terima pokok dan bunga. Kalau bunganya kan 0,15, pokok 1 kan. Jadi 62,5 dikali 1 tambah 0,15. Dapatnya ponnya lah 71,875 juta. Sekarang kita lihat berapa persentase hasil dengan dolar ditambah persentase hasil dengan bentuk pound sterling. Ya, dan dibandingkan dengan cost of fund yang diperoleh karena dia minjam juga 200 juta dolar untuk dolar ya, dengan bunga berapa? Bunganya lah ini bunganya bonus berapa? 9% ya. Sendiri data kredit risk beri loan setahun dari 9%. Ya. Maka kita bandingkan kita suruh perhatikan ya. Jadi pada saat dia setahun akhir tahun pertama ya, pinjaman yang diberikan dalam bentuk pound sterling itu sebesar 62,5, akhir tahun jadi itu 1875 juta pound sterling ya. Jadi 71 ya. Ini ya. Jadi 62 itu ya, dia terima berapa? Pound sterling 71,875 juta di akhir tahun ya, di tahun pertama ya. Pertama sebenarnya. Ya. Jadi ya kalau dikhususkan ke dalam dolar ya, dalam dolar di 1,875 juta itu berapa dolar itu? Kan satu pound sterling itu 1,6 dolar, berarti dapat 115 dolar ya. Sehingga berapa return diperoleh? Karena di awal kan dia investasikan 100 juta dolar kan untuk utang pound sterling, di akhir tahun jadi 115. Berarti returnnya lah 15 juta, 115 kurang 100. Ya, ngerti nggak maksudnya? Halo? Halo, ngerti nggak? Ya, Pak. Lo ngerti nggak? Ya? Lo ngerti ya? Nah, ya. Jadi ya, sekali lagi ya. Itu. Jadi berapa return diperoleh dari dia memberikan pinjaman kepada pound sterling adalah dari pound sterling dia terima ke itu 1,85 juta pound sterling dikhususkan ke dolar ya, karena kan host currency-nya dolar ya, perusahaan pengakuan di Amerika, sehingga diperoleh 115 juta dolar ya. Di awal tahun berapa modalnya? Modal kan modal ini 100 juta kan, 100 dolar ini, dolar ya. 100 juta dolar dibeli pound di pasar, dapat 62,5 pound dipinjamkan kepada debitur di Inggris ya. Akhir tahun itu dengan bunga berapa? 15%. Akhir tahun jadi di 1,85 juta pound sterling. Kenapa? Tidak 15% sama 5% juga ya. Karena ini kebetulan kursnya tidak berubah. Awal 1,656, akhir tahun juga 1,6 ya. Tidak berubah. Jadi kurs pound sterling awal dan akhir tahun tidak berubah ya. Sehingga returnnya sama dengan 5% sama dengan bunga bunga kredit pada pound sterling itu kan sama. Sehingga berapa total returnnya? Pertama total return ini bobotnya kebetulan ini porsi yang diberikan untuk pinjaman kepada dalam negeri itulah 50%. Luar negeri 50% ya. Karena 100 kan, dari 200 juta itu
berikan pinjaman 100 juta dalam negeri, 100 juta dalam pound sterling, maka 0,5. Dan 0,5 dalam negeri itu hasilnya apa? Returnnya 9% kan, bunga 9%. Kalau negeri itu 15%. Ini kebetulan returnnya sama dengan bunga. Kenapa? Karena kursnya nggak berubah. Kurs awal itu 1,6 dolar per pound, akhir tahun 1,6 dolar per pound ya. Jadi terjadi apa? Kalau dia pinjaman itu bunganya 12%, 12%, bunganya berapa? Ya. Ini bunga 12% nih. Ini enggak ada datanya, 12%. Bunga 12% ya. Maka nanti dia akan terima apa? Ini. Bunga berapa? Bunganya 8%, 8%. Bunga pinjaman itu 8%, ya, karena dalam negeri 8%. Sehingga dia dapat apa? Net interest income itulah 4%. 12% dari pendapatan tadi itu, pendapatan ini 12%, totalnya 12%. Nih, dikurang dengan cost of fund 8%. Ya. Kalau nilai pound sterling jatuh terhadap dolar semula, kalau yang kedua, kondisi kedua. Jadi pertama kondisinya kursnya tidak mengalami perubahan pound sterling. Ya, awal 1,6 akhir 1,6. Tapi kalau kondisi dua di mana kursnya akhir tahun 1,45 bukan 1,6, kan turun itu. Kalau turun apa yang terjadi ya? Kita lihat ya. Kalau turun maka jumlah rupiah diperoleh, jumlah dolar diperoleh saat jatuh tempoh utang pound sterling itu kan jatuh tempoh kan 1,875 pound sterling ya. Dikali kursnya 1,45 di akhir tahun itu. Dapat berapa? 14,22 juta. Sekarang returnnya berapa? 14,2 juta dikurang 100 juta dolar ya. Sehingga dapatnya 4,22%. Ya. Itu ya. Itu. Jadi dengan turunnya kurs dia akan mengalami kerugian ya. Kerugian. Jadi kita hitung berapa weighted return-nya di portofolio investasi. Pertama 0,5 dari kredit diberikan dalam negeri itu return 9%, bukan 9%. Kalau di luar negeri itu 0,5 bobotnya, porsi yang utang diberikan kepada kredit diberikan kepada luar negeri itulah 0,5. Dan returnnya 0,0422 ini tadi ini, 42%, atau 0,0422%. Dapatnya 0,0661, jadi 6,01%. Jadi kasus ini maka FPI mengalami rugi atau negatif interest margin sebesar 1,39%. Ya. Neraca investasinya balance sheet investment-nya. Gitu ya. Ngerti nggak? Halo? Ngerti sampai sini? Halo? Halo? Iya Pak, ngerti Pak. Ya, ya. Kok sudah pelan ya? Sebentar ya. Saya pelan sekali. Mau suara pelan di saudara ya. 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 Jadi dia mengalami kerugian 1,39% dengan turunnya kurs pound sterling ya, dari 1,6 jadi 1,43 dolar per pound sterling ya. Kenapa? Karena kalau turun itu karena dia memberikan pinjaman dalam bentuk pound sterling ya, pound sterling. Jadi kalau aset itu kalau kurs valuta asing mengalami depresiasi dia akan rugi. Tapi kalau kurs mengalami apresiasi dia akan untung ya, ya. Ada apresiasi matuan pound sterling terhadap US dollar. Tapi kalau apresiasi dia untung. Kenapa? Pada saat dia jual ya, tadi kan pada saat dia tempo dapat pokok pound sterling, dapat bunga pound sterling, dijual bila kursnya lebih tinggi pada sebelumnya, maka dia memiliki keuntungan. Returnnya naik ya. Kalau ini contoh, kalau terjadi kenaikan kurs 1,7, maka jadi apa? Poundnya 1,875 kali 1,7 dapat 122,18 juta dolar ya, kalau kita kurskan dolar dulu. Atau terjadi turun sebesar 22,18%, 22,188% untuk investasi di putang pound sterling. Jadi maka kalau dia utang, kalau kursnya naik maka dia rugi ya. Tapi kalau di
posisi aset, dia akan mengalami keuntungan kalau terjadi apresiasi pound sterling terhadap dolar atau valuta asing lah, apresiasi. Okay. Ini sepanjang mereka tidak tahu kelanjutan kurs spot, apakah akan naik atau turun, imbalance portfolio atau strategi investasi di mana lembaga kewangan dalam posisi net long 100 juta ya. Posisi net long itu artinya apa? Artinya dia asetnya lebih tinggi pada hutang ya. Dia asetnya 62,6 juta pound ya, sterling ya. Atau dalam dikurskan ke dolar 100 juta pound sterling ya. Tapi di hutangnya kan nggak ada pound sterling, hanya di aset aja. Posisi long. Posisi long itu kalau posisi mengalami depresiasi, dia mulai kerugian seperti yang tadi ya. Dari contoh di atas, bila pound sterling mengalami apresiasi, yang akan buruk itu sebesar 2,8%. Jadi keuntungannya. Tapi kalau dia mengalami depresiasi ya, mengalami kerugian itu 4,2% dari itu. Dan risiko dan hedging ya. Nah, hedging itu fungsi apa? Kalau contoh ya, kalau dia posisi long ya, di mana posisi long itu asetnya lebih tinggi pada utang ya, dalam bentuk valuta asing. Kalau dia memiliki aset valuta asing ya, maka kalau mengambil hedging, bisa contoh kalau dia punya hutang valuta asing, berarti kan posisi long itu artinya nanti kan akan jual pound sterling. Jadi tempo pound sterling akan jual dapatkan dolar. Kalau currency dolar, kalau currency Indonesia, maka kalau yang pound sterling setahun lagi itu dia akan jual nanti pound sterling dalam rupiah, jual ya, jual itu. Nah, kalau kurs jual itu saat dia tempo itu lebih rendah, dia akan rugi kan. Kalau lebih tinggi dia akan untung. Nah, untuk itu untuk dia option dia ambil posisi jual. Jadi opsi jual pound sterling di kontrak untuk hedging. Jadi kursnya pasti pun tidak, kalau dia ambil kontrak hedging posisi jual, artinya dia sudah prediksi kurs valuta asing itu akan turun nilainya. Tapi kalau dia hasil prediksi itu menyatakan kurs pound sterling itu akan naik nilainya, dia tidak usah kontrak opsi jual pound sterling, tidak usah. Tapi kalau dia tak kontrak itu namanya apa? Ada transaksi yang tidak pantas dan tidak masuk akal, dan terdeteksi adalah potensi ada kecurangan ya, atau untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Dan auditor itu, kalau auditor akuntan auditor meriksa lembaga keuangan itu, auditor terus punya kemampuan prediksi kurs ke depan itu apakah naik atau turun. Kalau naik kursnya, berarti dia tidak tidak layak untuk melakukan kontrak kurs opsi jual valuta asing di masa depan. Valuta asing itu mengalami apresiasi. Dia mengalami depresiasi. Open sheet, dia lakukan tanpa membuat perubahan open sheet, tetapi mulai mengambil posisi sekuritas forward atau derivatif untuk melindungi proyek risiko. Jadi kalau kecuali posisi short itu di mana posisi dia beli ya, posisi beli. Maka kalau posisinya short itu, kalau valuta asing itu berpotensi mengalami kenaikan di masa depan, dia harus kontrak hedging opsi untuk beli pound sterling. Karena dia butuh pound sterling berhutang di masa datang. Dia harus beli pound sterling. Misal access price itu pasti di atas kurs sekarang, karena posisi akan naik. Tapi kalau posisi dia di aset, posisi kurs turun, berarti kontrak jual pound sterlingnya pasti kontrak kursnya lebih rendah pada sekarang. Rendah kalau sekarang kurs jual dari pound sterling 1,8, kalau di kontrak kurs jual opsi jual pound sterling, maka mungkinnya 1,79, 1,8, lebih rendah 1,8. Misal balance sheet, kalau tadi kan hedgingnya melalui bisa option, bisa sebagainya. Nah, bagaimana strategi hedging dilakukan oleh lembaga keuangan itu untuk mengurangi forex risk itu? Pertama, lakukan dengan cara balance sheet hedging dengan
mematchkan antara jumlah pound sterling, jumlah valuta asing yang aset dengan valuta asing yang liabilitas. Ya. Jadi ini contohnya dia misalnya 200 juta itu 100 juta untuk untuk kredit diberikan kepada dalam negeri, 100 juta lagi untuk pinjaman dalam negeri. Tapi sumbernya pinjaman dalam negeri itu pinjaman dalam negeri sebenarnya dari luar negeri juga. Jadi dia berusaha kalau menyalurkan dana untuk dalam negeri, sumber dari dalam negeri juga. Kalau dia menyalurkan dananya untuk kredit ke dalam valuta asing, sumber dari valuta asing juga. Ya. Jadi misal di sini 100 juta UK loan ya, dipinjamkan 100%, tapi sumbernya dari dana yang 100% tapi dari UK certificate deposit ya. Jadi dia melakukan hedging seperti itu. Di dalam situasi ini telah balance hedging ini ya. Jadi mematchkan jatuh tempoh dan foreign currency asset liability books ya. Kemudian probabilitas to spread di antara return on asset dan cost of fund berdasarkan dua skenario itu. Jadi skenario pertama ya, bonds mengalami depresiasi terhadap dolar. Itu ini kondisi yang tadi. Ya. Kalau tadi kondisi kan beda, 200 juta dolar diseluruhkan dalam bentuk dalam negeri sama luar negeri. Kalau ini kalau sumber dana dalam negeri diberikan ke pinjaman dalam negeri juga. Kalau punya sumber dana luar negeri itu minjamkan ke dalam negeri juga, luar negeri juga ya. Nah kondisi ini misalnya pound mengalami depresiasi terhadap US dollar, yaitu kurs semula 1,6 ya, pound menjadi 1,45 pound ya. Kemudian pound mengalami apresiasi terhadap US dollar ya. Yaitu kurs semula sebentar. Jadi kita lihat ya bagaimana kondisinya. Pertama depresiasi pound ya. Jadi kondisi seperti ini kalau terjadi depresiasi pound ya. Depresiasi pound ya. Depresiasi pound berarti artinya apa? Pound mengalami penurunan kan. Tadi 1,6 jadi 1,63 1,45 pound. Sekarang untuk British loan-nya itu menjadi 4,2%, tadi sudah kita hitung ya. Dan sekarang apa jadi kalau terhadap cost-nya 1 juta dalam pound sterling ya. Jadi kan hasil kita dapat angka karena sumber dana kan dari pound sterling juga itu bunganya berapa? Bunga itulah 11% ya, 11%. Tadi sumber dana kan sumber dana dari dolar dengan bunga 8% ya, untuk pound sterling itu. Nah, awal tahun dia juga mekanisme seperti ini. Awal tahun F1 minjam 100 juta equivalent dalam CD pound sterling untuk 1 tahun dengan bunga 10%. Terus awal tahun 1,6. Sekarang awal tahun akhir tahun pertama 1,45 turun. Oke, equivalent dalam pound sterling adalah sebagai berikut. Jadi 100 juta kalau sebenarnya kan 100 juta bagi 1,6 dapat 62,5 juta pound ya. Kemudian dipinjamkan ya. Bank membayar kembali CD-nya dalam pound sterling tambah bunga yaitu 62,5 juta pound tambah bunga 10%, dapatnya 69,375 juta pound ya. Dan 69,375
Kita pun harus cari dolar kan. Dia beli dolar, khusus 1,45 pon ya, dolar itu. Jadi sehingga dolar disediakan adalah 69,375 pon, 3,35 juta pon ya, dikali 1,45 dolar. Jadi 159 juta dolar. Atau dolar cost of fund-nya adalah 0,5%, 0,59%. Meskipun bunganya berapa? 11% ya, 11% bunganya. Bunga dari sumber dana dari pound sterling itu, tapi realnya berapa? 0,59% cuman ya, realnya. Ya bukan 11%. Berarti dia untung kan? Dia untung. Bahkan kalau dia punya utang, kalau pun terrealisasi dia untung ya, untung. Itu aja yang untung ini ya. Rata-rata gitu, rata-rata itu non aset ya. Ini sudah ada tadinya ya. Jadi 0,5 tambah 0, kali 0,09 kali 0,5 kali 0,0442. Kan tadi rugi ya, turun ya. Jadi 0,0061 atau 61,1%. Kata cost-nya, pertama cost yang dari dolar 0,08%. Tambah 0,5 karena separuh dari pound sterling 0,005%. Jadi cost berapa? 4,29%. 2%, maka jadi berapa? Sehingga dari turunnya adalah 6,1% dikurang 4,29%. Masih untung 0,35%. Masih untung ya. Jadi maka kalau seandainya jadi penurunan kurs itu, supaya kalau sumber dana dari dolar dia akan mengalami kerugian tuh. Tapi sumber dana dari pound sterling untung dia, untung ya, masih untung. Dengan bunga 11%, kemudian kredit diberikan bunganya 15%, kalau jadi penurunan pound sterling di satu sisi itunya mulai penurunan pendapatan jadi berapa? Jadi 4,29%, tapi kosnya juga turun di 0,05%, jadi masih untung 2,35%. Ya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana menilai apresiasi? Apresiasi contohnya misalnya tadi 1,6 jadi 1,7 ya. Sehingga terkait dengan cost-nya, kan khususnya dia harus membayar pinjaman 69,370 juta pon dipinjamkan ya. Kemudian harus cari dolar berapa? 117,9375 dolar untuk membayar hutang pon 69,375. Itu pokok dan bunga ya. Itu sudah kita hitung tadi. Nah, itu di sini nih, di sini 69, ini kan. Nah, ini 69,375 pon ya. Nah, dolar dicari, dolar disiapkan berapa? 117,9335 juta 5 pon ya. Ya. Dan kemudian ya. Halo. Tempatnya di mana sih? So, mengajar lu setengah jam lagi, selesai jam 8. Hah? Iya, jam 8 setengah. Kan ini setengah 8 nih. 8 sampai setengah jam. Gimana? Iya. Tempatnya mana? Tempatnya mana? Kasih tahu di grup. Tempatnya mana ya? Ya boleh. Iya, ya. Iya. Nah, jadi kalau mengambil apresiasi pound sterling ya, dia harus menyediakan dolar untuk membayar hutang 69,375 juta itu berapa? Itu sebesar 117,9375. Sehingga cost of fund-nya adalah 17,9375%. Kan tadi kan modalnya 100 juta dolar. Ya. Jadi 117 berarti 17,93%. Sehingga kita lihat returnnya berapa? Returnnya kan 15,594% ya, kan besar ini. Tapi cost of fund-nya jadi berapa? Jadi 0,5 kali 0,08 itu cost of fund dari dolar. 0,5 dikali 0,17937 itu cost of fund dari pound sterling. Totalnya 12,9869. Jadi masih untung 2,65%. Jadi 15,594%. 12,96% masih untung 2,05%. Jadi dengan melalui balance sheet ya, dia bisa mengatur
supaya tidak terjadi kerugian kalau naik itu turun. Walaupun naik nggak, kalau naik post nggak rugi, netnya kalau turun eh, nggak rugi juga ya. Melalui sumber sumber dana untuk pinjaman pound sterling harus berasal dari sumber pinjaman dalam bentuk pound sterling harus bersumber dari pound sterling juga ya, seperti itu. Kalau kaji dengan forward ya. Jadi misalkan tadi kan hedging dengan on balance sheet ya, dengan mengatur sumber dana dari valuta asing yang berasal dari valuta asing juga. Jangan sumber dana valuta asing, jangan sumber dana dari pinjam valuta asing berasal dari sumber dana dari mata uang host country itu. Jangan, itu kan demi kerugian ya. Kalau terjadi penurunan kurs pound sterling itu. Lalu misalkan dalam rangka untuk menandingkan posisi foreign asset 100 juta dengan foreign liability 100 juta juga. Maka ini harus memilih untuk menjaga on balance sheet yang terlindungi. Misalnya ketika alternatif cost yang rendah, maka harus dengan mengambil posisi di pasar untuk valuta asing. Contohnya pasar forward ya, pasar forward. Ya. Jadi ya, dia menggunakan forward. Kalau hedging forward itu berarti kalau dia ada pinjaman untuk pound sterling, pinjaman ya, diberikan pinjam pound sterling, berikan kredit pound sterling, berarti nanti kan harus menjual pound sterling, berarti forward jual ya, forward jual pound sterling ya, pound sterling. Ya. Bisa contoh ya, dia kan penjual estimasi proceed dari pound sterling dalam 1 tahunnya di pasar forward. Ya. Jadi bisa lembaga keuangan menjual 100 juta untuk mendapatkan pound pada kurs spot ya, karena kan sumber dana dari host country disalurkan dalam bentuk kredit dalam bentuk pound sterling ya. Jadi pada saat dia jual dolar
Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini tidak susah ya, gampang. Karena susah itu kalau sudah memandang mata uang itu bukan komoditi ya. Kalau pandang mata uang sebagai komoditi itu gampang aja. Jadi kalau misalnya rupiah itulah jeruk ya, rupiah valutasi adalah kalau dia dolar jeruk, kalau dia pound sterling misalnya durian ya, maka berapa harga durian itu? Berapa rupiah harga durian? Berapa rupiah harga jeruk? Itulah cost ya. Jadi kalau harga durian naik, kalau kita punya utang durian, maka kita untung kan, durian naik. Kalau punya piutang durian itu kita jual, harga durian naik, berarti untung. Tapi kalau punya piutang durian, harga durian jatuh, kita rugi, karena kita jual harga durian jatuh. Durian itulah valuta asing. Jadi nggak masalah. Bagaimana mengatasinya? Mengatasi kalau kita punya piutang durian, sumber dana di durian juga. Ya, kalau menggunakan blended. Nanti bisa juga kita menggunakan forward, jual durian. Nah, jual durian. Jadi kalau durian akan turun, kita transaksi spot, transaksi hedging dengan jual durian. Kalau di dalam di dalam pertanian namanya rambutan berbuah itu sudah dihargai nilai berapa? Ada namanya apa itu? Ijon ya. Itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi selalu baca konsentrasi ya, baca dari PowerPoint saya itu simpel sekali ya. Bagaimana mengatasi risiko itu ya, gampang lah ya. Oke, kalau nggak ada, dan juga banyak terima kasih atas pertemuan malam ini. Saya kebetulan berada di Jogja ya, ada kegiatan tugas ya. Sehingga besok saya harus presentasi ya. Di malamnya saya bikin presentasi ya. Saya besok ke Universitas Muhammadiyah, kemudian di Jumat itu ke mana? Ke UII ya, sama IKPN. Saya ada rombongan dari IBS ke Jogja ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. terima kasih banyak, Mas. Saya pamit dulu ya. Ya, Pak. Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, Pak. Ya.